Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Dan kita sama-sama belajar ya, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini saya buat tidak untuk menyinggung hati siapapun dan tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun. Karena ini tentang spiritual atau tentang batiniah, tentu banyak yang dibahas itu adalah tentang penyakit-penyakit batin gitu kan, yang mana itu merupakan penyakit umum di dalam jiwa-jiwa manusia yang harus kita sembuhkan gitu kan. Jadi intinya ini pelajaran untuk kita semua, untuk kita belajar berbenah jiwa setiap harinya gitu ya. Jadi jangan ada yang merasa tersinggung. Tersinggung boleh, tapi untuk sebagai motivasi dan untuk penyembuhan jiwa kita gitu ya. Jadi tersinggungnya itu dibawa ke hal yang positif, karena memang kalau tersinggung itu ya memang sesungguhnya berarti itu masuk ke dalam jiwa kita energinya gitu. Hanya saja bagaimana cara kita menghadapi pelajaran atau permasalahan apapun gitu kan. Jadi pelajaran apapun, permasalahan apapun, ujian apapun, nikmat apapun, keberkahan apapun, anugerah apapun, tergantung cara penerimaan kita bagaimana ya. Jadi intinya hati kita masing-masing yang tahu bagaimana cara menghadapinya sesuai dengan kadar makom jiwa kita gitu. Jadi setiap orang akan berbeda-beda, memang tidak akan semuanya langsung menanggap hal dengan yang positif. Tapi saya percaya dan yakin kepada subscriber yang setia menyimak konten YouTube ini, insya Allah sudah banyak yang berbenah ya, karena memang tidak sedikit bahkan banyak yang mendapatkan pencerahan-pencerahan ya. Alhamdulillah kalau memang bermanfaat gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, sekarang kita bahas ini aja ya, kita tentang hikmah kehidupan aja ya, karena memang kalau hikmah ini kan lebih 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 mengena dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena pada dasarnya kadang-kadang eh, dalam ilmunya begini, tapi pada prakteknya atau pada kenyataannya itu hidup itu tidak seindah dalam ilmu gitu loh ya kan. Kadang-kadang ya kita memang sebagai manusia yang mendapatkan pelajaran atau yang sedang menggapai ilmu, tentu kita ingin hidup kita itu seindah apa yang tercantum dalam hadis, dalam kata hikmah ataupun dalam Al-Quran. Namun pada kenyataannya Allah itu memberi kita ujian itu ternyata berbanding terbalik daripada apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, jadi kita di sini belajar membenahi antara realita dengan ilmu, dengan keinginan, dengan ujian. Itu ternyata bagaimana kita mensinkronisasi itu ke dalam batin kita sehingga menjadi jiwa yang tenang gitu. Jadi gini, kita perlu berjuang, kita perlu berjihad dalam menghadapi atau dalam menghadapi ujian ini gitu, atau cobaan ini misalkan, atau dalam segi permasalahan tertentu, baik itu di pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, dengan teman, dengan sahabat, atau dengan siapapun gitu kan.
Nah, tentu kadang-kadang perbedaan itu memunculkan sebuah masalah gitu, dimana kita harus mendapatkan titik tengah atau titik temu yang membuat hati kita itu damai ya, karena ini membahas tentang batin ya. Jadi jika kita dipertemukan dengan suatu permasalahan gitu, yang mana permasalahan itu mungkin bertentangan dengan hati nurani kita, atau bertentangan dengan, taruhlah, dengan syariat, bahkan bertentangan dengan hakikat sekalipun gitu kan. Nah, bagaimana kita itu menghadapinya gitu. Jadi kalau kita ditemukan dengan seperti itu, tentu bergejolaklah konflik batin di dalam batin kita kan. Jadi timbul konflik batin, saya ini harus gimana, jadi hatinya pelin-pelan gitu loh. Misalnya, apakah saya mengikuti syariat, apakah saya mengikuti hakikat, apakah saya mengikuti ikut-ikutan permasalahan itu dengan sebagian golongan yang besar gitu kan, ataukah saya harus mengikuti sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari ilmu itu atau dari guru misalkan. Kadang konflik batin itu terjadi gitu. Jadi antara A dan B, positif dan negatif itu selalu perang-perangan gitu kan. Akhirnya kan yang timbul itu gejolak batin gitu, konflik batin. Nah, di sini kita perlu, yang pertama kita perlu berjihad. Jadi berjihad itu kita berjuang. Kalau memang hal itu suatu keburukan atau suatu yang tidak baik, yang tidak sesuai syariat gitu kan, kita perlu memperjuangkannya dulu, perlu memperjuangkan gitu kan. Kita hindari, kita hindari, kita hindari. Ternyata sudah dihindari 1, 2, 3 kali, misalkan ternyata kok permasalahan itu ada lagi gitu kan. Nah, jadi yang dibenahi itu adalah bukan tentang kita menghindari permasalahan itu. Jadi kita ganti cara gitu kan. Nah, dari situ kita mulai berdamailah dengan takdir gitu kan, berdamai dengan permasalahan itu, mencoba flagmatis, artinya easy going, atau ibaratnya ya udahlah gitu, ya udah gitu, saya ikuti gitu, terima gitu. Nah, di saat kita menerima itu, menerima kenyataan kalau memang sekali, 2 kali, 3 kali dihindari, permasalahan itu terus berlanjut gitu kan, itu tandanya kita harus tawakal atau kita qanaah, menerima gitu. Oh, ternyata mungkin kalau sudah dihindari berkali-kali, ternyata saya dihadapkan dengan permasalahan atau ujian seperti itu. Ini saatnya saya udah bukan berjuang lagi, tapi saya menerimanya atau bergantung kepada Allah gitu kan. Karena memang qanaah dan tawakal itu beda tipis gitu kan. Jadi batin kita menerima, namun kita juga bergantung kepada Allah gitu. Nah, dari situ kita terima kenyataan gitu kan. Nah, kadang-kadang permasalahan itu malah sembuh atau berhenti di saat kita menerimanya gitu. Jadi Allah ingin kita itu berbenah ya. Mungkin Allah sudah melihat perjuangan kita, bagaimana kita berkonflik batin, karena kita tidak ingin terjerumus atau misalkan tidak ingin terlibat ke atau terjebak ke dalam permasalahan-permasalahan atau ujian yang tidak mengenakan hati gitu kan, atau apapun lah ini secara umum gitu kan. Intinya yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan syariat ataupun hakikat atau apapun gitu kan. Nah, jadi terimalah kenyataan, kita menerimanya tapi dalam hati. Tetap hindari itu, menghindari hal-hal yang tidak baik itu memang tetap harus dilakukan secara dohir, namun ini secara batin kita menerima. Nah, biasanya di saat kita menerima kenyataan itulah Allah malahan membuat kita hati ikhlas sehingga kita berdamai dengan permasalahan atau ujian tersebut. Maka disitulah Allah menyembuhkan kita atau mengangkat kita dari permasalahan itu, sehingga masalah itu tiba-tiba bisa selesai dengan sendirinya. Atau mungkin orang lain yang bermasalah dengan kita, misalkan dia tiba-tiba minta maaf, atau tiba-tiba dia bilang saya udah nggak mau lagi memperpanjang masalah ini misalkan, atau ujian ini tiba-tiba ya reda aja gitu, tiba-tiba damai aja hati kita, jadi plong, legowo gitu ya. Jadi memang dalam menghadapi ujian ataupun cobaan atau permasalahan apapun, Allah itu ingin melihat bagaimana kita berjuang. Kalau memang sudah berjuang, sudah menghadapi, menghindari, ternyata begitu-begitu saja,
Jadi kita rubah batiniah kita dalam menghadapinya. Jadi ada makom perjuangan, ada juga kalau sudah berkali-kali menghindar masih begitu, itu tandanya kita harus menerima. Di saat kita menerima, di saat kita ikhlas, malah permasalahan itu jadi Allah sendiri yang menyelesaikan gitu. Oh, tiba-tiba ya Allah alhamdulillah gitu kan, ternyata saya menerima kenyataan ini membuat hati saya itu lebih ikhlas dan legowo gitu, sehingga tiba-tiba permasalahan itu hilang dengan sendirinya gitu. Nah, jadi itulah proses dalam menghadapi konflik batin. Jadi agar batin kita itu mendapatkan ketenangan, dan jangan lupa selalu berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, cukup sampai di sini. Wallahu alam bisawab, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.